Anies ini tahu aja ya yang lagi rame sekarang ini memanfaatkan momentum. Tahu aja kalau UGM dan masalah ijazah itu lagi rame-ramenya dibicarakan. Ya, masa iya ya kan? Anies Baswedan ini yang terbaru tiba-tiba membuat film yang mengisahkan dia dan istrinya bertemu di UGM. Wow, wow, wow. Tahu kan kalau UGM dan ijazah Pak Jokowi itu lagi ramai dibicarakan masyarakat. Wah, 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 wah. Persiapan Anies menuju 2029. Dia terus berupaya memanfaatkan momen bagaimanapun caranya agar namanya itu tetap dibicarakan oleh masyarakat. Makanya dia memilih momen ini, teman-teman. Wah, wah, wah. Kalau Umi sama Abah rasa cocok, Anies bakal jauh juga. Fer, santai aja. Aku yakin pasti si Anies bisa ngejawab pertanyaan dari Abang itu. Dia aja bisa ngadepin si Pak Dermawan itu. Ini merupakan trailer singkatnya dari film Anies Baswedan ini. Nah, seperti yang tertulis ini teman-teman, film Anies Baswedan akan diputar di bioskop kisah dua lulusan UGM yang berjodoh. Oh, Anies ini memang pintar sekali ya memanfaatkan situasi momen. Tetapi teman-teman, kita tetap waspada terhadap Abah Anies ini. Tunggu ya. Hari ini pemutaran film perdana Gala Primer, film Senyum Manis Love Story. Ramai banget. Ramai tuh. Nah, ini kita lagi di XX1 Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi buat kalian teman-teman anak-anak Abah ataupun kalian pecinta Pak Anies Rashid Baswedan, anak-anak Abah, terkhusus ini panggilannya. Ada panggilan untuk anak-anak Abah. Dipanggil ini untuk menonton filmnya Anies Baswedan, Abah Anies. Sepertinya ini orang-orang memang penggemar Anies Baswedan, teman-teman. kan nonton film Senyum Manis Love Story, rugi kalau nggak nonton. Nah, kita ini pengen lihat bagaimana dua orang sosok yang berjodoh, mahasiswa dan mahasiswi UGM asli, berijazah asli. Tuh kan, ini anak-anak Abah mengait-ngaitkan loh. Kata-katanya itu loh. UGM asli, mahasiswa asli, ijazah asli. Waduh. Tahu sendiri kan? Tahu sendiri mereka tengah menyindir, membicarakan masalah apa kan? Ya kan, jatuh cinta di kampus sampai nikah. Jadi ijazahnya bukan kaleng-kaleng ya, asli, real, original, ijazahnya original. Ya itu sih cerita kalau dikesindir, pokoknya ijazahnya asli UGM. Oke, gitu aja. Jangan lupa nonton film Senyum Manis Love Story. Inilah anak-anak Abah. Anak-anak Abah sejati antusias menonton filmnya Anies Baswedan. Dan tidak lupa juga menegaskan yang namanya tadi mahasiswa asli dengan ijazahnya asli. Seperti dugaan kita, teman-teman. Seperti dugaan kita, anak-anak Abah ini tidak tenang, merasa tidak tenang kalau tidak ada kalimat-kalimat arah-arah nyindir, arah-arah nyentil ke pihak-pihak sono. Anies Baswedan diundang khotbah. Masalahnya apa undangan khotbah? Sama undangannya nggak ada masalah. Yang masalah pasti isi khotbahnya. Pasti ada nyerempet politik. Pasti ada nyinggung-nyinggung pemerintah.
Entah kalian udah lihat pidato Anies Baswedan? Ini sempat heboh juga Anies Baswedan khotbah tapi bahannya entahlah. Entah kalian lihat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Mulk. Tuhan yang Maha Adil yang Maha mengatur seluruh urusan negeri dan umat manusia. Pada hari yang mulia ini, kami hadir di hadapan-Mu mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami. Diminta khotbah di Idul Adha, malah ngeluh, malah curhat, malah membicarakan hal-hal lain. Anak Abah gimana nih? Gimana komentarnya terhadap Abah Anies Baswedan ini? Bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Kompetensi dikalahkan dengan koneksi. Kalimat-kalimat Anies Baswedan ini memang kalau dirangkainya sangat-sangat baik sekali. Anies Baswedan ini sepertinya tengah berusaha memanfaatkan berbagai momen, berusaha maksimal supaya namanya itu terus dibicarakan oleh masyarakat, terus diberitakan di berbagai media, supaya agar elektabilitasnya itu terus naik demi persiapan di kontestasi Pilpres 2029. Kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Kami sadar keadilan dan kesetaraan bukan sekedar hasil niat baik, tapi buah dari keberanian untuk menyentuh akar yang lebih dalam. Mas Anies, Abah Anies, inilah yang heboh baru-baru ini ketika khotbah di Idul Adha, malahan dia bahan khotbahnya itu isinya ya begini. Menurut kalian teman-teman gimana? Ya, sebetulnya kalau jujur ya, saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian itu 3 hari yang Masih ingatkah kalian? Dan saya kira teman-teman juga belum lupa ya. Ini ada riwayat pengkhianatan Anies Baswedan terhadap AHY dan Demokrat. lalu itu. Setelah setahun lamanya kurang lebih, koalisi ini bersama-sama berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan, yang juga diinginkan oleh rakyat. Tiba-tiba terjadilah peristiwa 3 hari yang lalu itu. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Iya, Ini SBY dari kelakuan Anies Baswedan. Makanya kita perlu waspada, hati-hati terhadap sosok Anies Baswedan ini. Bayangkan loh, waktu itu begitu mesra dengan AHY dan Demokrat, tiba-tiba saja
dalam waktu sekejap. Udah ditinggalin sama Anies Baswedan, langsung menggandeng Muhaimin Iskandar dan PKB. Dan ini bukan kali pertamanya Anies Baswedan melakukan strategi-strategi licik ke Pak Prabowo saja, ke Pak Prabowo sekalipun yang sudah berjasa besar terhadap dia, tega banget. Tega banget, dia khianati, teman-teman. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan oleh Ini loh. Ini ucapan Anies Baswedan waktu itu. Tapi apa teman-teman? Apa teman-teman kenyataannya? Waduh. Anies. Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Komitmen itu dipegang Anies, tapi nyata-nyatanya Anies Baswedan tetap juga mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan bahkan beragam serangan bertubi-tubi yang bertujuan untuk menjatuhkan citra Pak Prabowo itu dilancarkan tanpa segan oleh Anies Baswedan ini dan timnya waktu itu. Wajar kalau kita bilang Anies ini pendusta dan pengkhianat. Mengkhianati AHY, mengkhianati juga Pak Prabowo yang sudah berjasa besar demi karir politiknya. Semua dilupakan oleh Anies Baswedan. Aduh. Makanya meskipun Abah Anies ini berusaha memanfaatkan berbagai momen supaya namanya tetap hangat dibicarakan oleh masyarakat, tetapi kita harus tetap waspada. Yang menghalalkan segala cara, berbagai trik, berbagai upaya dilakukan. Seperti halnya dengan dadakan tiba-tiba saja film Anies Baswedan diterbitkan atau disiarkan. Waduh. Tahu aja kalau lagi rame masalah UGM, masalah ijazah Pak Jokowi. Dia berusaha mengambil momentum, memanfaatkan situasi yang ada. Tetapi ingat teman-teman, di tahun 2029 mendatang, ya kalian lihatlah. Kalian lihat rekam jejaknya Anies Baswedan ini gimana. Terserah kalian lah. Kalian sudah lihat bagaimana ini sosok Anies Baswedan. Nah, itu dia. Gimana menurut kalian teman-teman? Atas apa yang barusan kita bahas, kita bicarakan bersama ini. Mengenai sosok Abah Anies alias Anies Rashid Baswedan ini. Nah, komentar kalian silakan tuliskan ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.